Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akbar Fiansa, nomor induk mahasiswa 221060-2001. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1, mata kuliah pengantar ekonomi Islam, dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani, sarjana ekonomi Islam, magister ekonomi Islam. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Kota Palembang. Baiklah, di materi ini mempunyai 3 poin penting. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, karakteristik sistem ekonomi Islam dan sosialis. Yang ketiga yaitu poin yang terpenting, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Poin yang pertama ini yaitu pengertian sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis memiliki arti sistem yang diatur sepenuhnya oleh negara. Sistem ekonomi sosialis biasa juga disebut dengan sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatu yang harus diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Tetapi sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi sangat terbatas, serta dengan adanya peran pemerintah yang sangat besar. Nah, selanjutnya pengertian ekonomi Islam. Sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di sini kita melihat sudah sangat beda di poin yang pertama ini antara pengertian ekonomi sosialis dan pengertian ekonomi Islam. Nah, kita di sini memasuki poin yang kedua, yaitu karakteristik sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis memiliki 2 poin karakteristik. Yang pertama, komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sistem sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. Yang kedua, keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter atau persamaan derajat pada setiap manusia yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Ada yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat bahwa mereka menolak self-interest atau kepentingan pribadi dan persaingan. Nah, sedangkan karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu memiliki 6 poin penting. Yang pertama, sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia. Kerjasama adalah penggerak utama dalam ekonomi syariah. Kepemilikan masyarakat serta penggunaannya direncanakan atas azas kepentingan banyak orang. Melarang segala jenis bentuk riba. Ekonomi syariah menolak sebuah akumulasi kekayaan dan dikuasai oleh beberapa orang. Yang terakhir atau yang keenam, kekayaan yang memenuhi batas atau nisab wajib untuk membayarkannya dengan zakat.
Nah, di sini kita sudah memasuki poin yang ketiga atau poin yang terpenting, yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Di perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, poin worldview atau pandangan dunia. Nah, yang pertama kita mengambil dari pandangan dunia ekonomi Islam, bahwa Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat atau hari pembalasan. Islam mempercayai akan sesuatu hal yang tidak tampak atau gaib. Hal yang gaib adalah realitas tertinggi dan hal yang sentral dalam memahami semua hukum dan fenomena alam. Al-Quran mengawali surah Al-Baqarah yang menegaskan sebuah ayat yang menegaskan pentingnya percaya terhadap yang gaib sebagai bagian dari keimanan, sebagai persyarat untuk mendapatkan hidayah dan kesalehan. Sedangkan menurut pandangan dunia sistem sosialis, yaitu sekularisme dan materialisme, yang memiliki arti sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus terpisah dari agama dan kepercayaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama dianggap sebagai sebuah ilusi yang dibangun oleh manusia sebagai tempat mengadu atas berbagai permasalahan yang dihadapi di dunia. Manusia menciptakan agama. Penghapusan agama sebagai kebahagiaan yang semu adalah sebuah tuntutan untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Agama dianggap tidak memiliki peran dan masyarakat komunis. Di sini sudah melihat bahwa perbedaannya yang sangat jauh. Baiklah, di sini kita memasuki poin kedua dalam perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama kita lihat dari ekonomi Islam. Nilai-nilai Islam atau halal haram, etika, moral, dan akhlak. Sebagai wujud totalitas dalam menjalankan agama, tidaklah dipisahkan antara urusan ekonomi dan urusan agama. Islam memiliki aturan yang jelas dalam bermuamalah. Disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya dihalalkan jual beli dan diharamkannya riba. Disebutkan juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 188, dilarang memakan harta secara batil. Sedangkan ekonomi sosialis memiliki pertimbangan nilai dan moral, yaitu bebas nilai. Marxisme mengungkapkan bahwa moralitas tidaklah dibangun atas dasar nilai-nilai agama. Ia dibangun berdasarkan hati nurani manusia. Mereka menganggap bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan salah menurut hati nuraninya. Anehnya, mereka mengakui bahwa terdapat kemungkinan munculnya spiritualitas dalam diri manusia yang mempengaruhi moral tanpa meyakini adanya Tuhan. Mengakui spiritualitas tapi tidak mengakui Tuhan. Itu kadang-kadang. Di poin yang ketiga di perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis ini, yaitu harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Dari ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Memiliki perhatian terhadap aspek sosial yang dominan tanpa perlu meniadakan kepentingan pribadi. Bila dibandingkan dengan agama lainnya, maka Islam memiliki perhatian terhadap solidaritas komunal yang lebih besar. Islam menekankan harmoni keseimbangan antara kepentingan individu atau spiritual dan material dan kebutuhan masyarakat secara umum. Sedangkan ekonomi sosialis tidak ada kepentingan individu, yang ada adalah kepentingan kolektif atau bersama. Oleh karenanya, faktor produksi tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dikelola oleh personal atau swasta. Faktor diproduksi hendaknya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok produksi barang dan jasa. Harus ditujukan pada kepentingan sosial.
Meski berbagai aturan diterapkan oleh pemerintah, pola produksi kapitalisme akan terus menimbulkan dampak negatif terhadap permasalahan sosial. Nah, di poin keempat ini kita menjelaskan permasalahan ekonomi. Kedua sistem ini pasti memiliki masalah, di mana masalah yang dialami oleh ekonomi Islam yaitu perbedaan manusia yang tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh ketakwaan. Maka Islam menghendaki keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan juga membelanjakan harta. Keadilan dalam Islam bukan berarti harus merata. Perbedaan kekayaan menurut Islam adalah hal wajar. Ada yang diberikan kelebihan harta dan ada diberikan kekurangan harta. Sedangkan ekonomi sosialis yaitu menghapuskan eksploitasi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi secara merata. Sosialisme menghendaki adanya pemerataan, padahal hal ini justru dapat menyebabkan bentuk kezaliman yang lain. Hal tersebut tidak memberikan apresiasi atau dorongan kepada seseorang untuk bekerja lebih ekstra dibanding yang lain. Nah, di sini kita sudah memasuki poin yang kelima, yaitu kepemilikan sumber daya. Kepemilikan sumber daya menurut ekonomi Islam, pengakuan terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan sosial. Ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa semua sumber daya yang ada di muka bumi ini adalah milik Sang Pencipta. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan manusia harus mengikuti aturan Allah SWT sebagai pemilik sejati daripada harta tersebut. Islam memberikan kebebasan manusia untuk mencari penghasilan dengan bekerja. Islam juga memberikan kebebasan dalam menggunakan kekayaan yang dimiliki. Sedangkan ekonomi sosialis yaitu kepemilikan atau kontrol hanya oleh kelompok atau negara. Menganggap bahwa sebuah ketidakmerataan ekonomi disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karena itu, ekonomi sosialis mendorong penguasaan sumber daya oleh masyarakat, komunitas atau negara dalam pengertian yang lebih luas. Berhak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Nah, di sini kita sudah memasuki poin yang keenam dalam perbedaan ini, yaitu intervensi pemerintah. Dari ekonomi Islam, intervensi pemerintah hanya diperlukan tak kala ada distorsi pasar. Apa itu distorsi pasar? Yaitu kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Kembali ke topik, ekonomi Islam tidak memiliki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Institusi ini dikenal dengan lembaga Hizbah. Islam tidak menafikan mekanisme pasar secara umum. Kebebasan individu diakui oleh Islam. Hanya saja kebebasannya terbatas oleh ajaran Islam yang ditujukan untuk pencapaian harmoni. Sedangkan ekonomi sosialis yaitu intervensi penuh dari pemerintah. Sosialisme berpandangan bahwa sistem ekonomi harus didasarkan pada intervensi pemerintah, bukan kepada mekanisme pasar, untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi sosialis ini juga sering disebut dengan ekonomi komando. Hal ini tidak lepas daripada pemikiran bahwa keputusan-keputusan ekonomi itu disusun dan direncanakan, dikontrol oleh kekuatan pusat. Sekian penjelasan dari materi saya. Bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Namanya juga manusia, karena yang benar itu adalah wanita yang makan pempek, makan tigo, kakunya duo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.